Dan untuk siang ini judulnya adalah Freedom and Responsibility. Kebebasan dan tanggung jawab. Ya, kita akan membahas tentang kebebasan dan tanggung jawab. Karena semua orang kebanyakan sangat mendambakan kebebasan. Dan orang mendambakan kebebasan yang benar-benar bebas. Sebebas-bebasnya, tanpa aturan, tanpa batasan, dan tanpa larangan apapun. Nah, kita akan lihat apakah itu bagus. Apakah itu betul. Kebebasan yang tanpa batas itu baik bagi manusia atau tidak. Ini yang kita akan lihat. Dan kita juga akan membahas kebebasan seperti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan kita hidupi dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya mari kita pertama-tama melihat dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai 17. Ini ayat emas kita, saya mau baca pelan-pelan, saudara perhatikan dengan baik. Khususnya ketika berwarna kuning, ya. Dan itu ada 3 hal yang Tuhan sampaikan kepada kita tentang kebebasan dan hal-hal di sekitar kebebasan. Saya akan bacakan, saudara perhatikan dengan baik. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi ini yang pertama. Yang pertama yang akan kita bahas adalah yang disebut dengan freedom tadi. Di mana Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa semua pohon dalam taman itu, Taman Eden boleh dimakan. Ini bebas. Semua boleh dimakan. Nah, kita akan bahas itu, freedom. Lalu lanjutnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Ini hal kedua yang akan kita bahas. Yaitu yang saya sebut sebagai free will atau kehendak bebas. Karena dalam bagian ini kita melihat ada pohon yang buahnya dilarang untuk dimakan. Tadi dikatakan semua boleh dimakan. Kalau semua boleh dimakan, itu nggak ada pilihan. Tapi sekarang ada pilihan, yaitu di mana ada larangan di situ. Ada pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Nah, di situ muncul pilihan. Saudara pilih yang mana? Mau bebas atau saudara mau bebas yang ada batasannya, ada peraturannya. Nah, begitu ada pilihan, maka kita perlu membahas yang namanya free will. Karena setiap manusia diberi free will, diberi kehendak bebas. Jadi manusia bisa memilih mau yang bebas banget atau mau bebas yang ada aturan mainnya. Nah, itu yang kedua. Terus selanjutnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu yang ketiga yang akan kita bahas. Dan ini bicara tentang apa? Sebab pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Ini bicara tentang outcome, hasil, akibat, atau konsekuensi. Jadi ini yang ketiga yang akan kita bahas. Jadi yang pertama bahas tentang apa tadi? Freedom. Yang kedua, free will. Yang ketiga, outcome atau konsekuensi. Baik, semua siap belajar firman Tuhan? Saya harap semua semangat, nggak ada yang ngantuk. Saya tahu ini jam yang berat, karena baru makan, saudara banyak yang baru makan mungkin ya. Mari kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama, kita sekali lagi membahas tentang freedom. Dalam ayat tadi, Kejadian pasal 2, Tuhan mengatakan kepada manusia bahwa mereka bebas untuk makan buah dari pohon manapun. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Pertanyaannya adalah kebebasan yang seperti apa?
Kalau saudara membaca dengan teliti tadi, maka dengan jelas saudara-saudara kita melihat bahwa kebebasan yang Tuhan berikan ternyata ada batasan. Yang nangkap katakan amin. Ada batasan dari kebebasan yang Tuhan berikan karena rupanya Tuhan kemudian melanjutkan dengan berkata ada pohon yang buahnya tidak boleh kamu makan. Nah, di sini kita melihat kenapa kok ada batasan. Saya ingin saudara semua tahu dan sadar bahwa kalau kita punya kehidupan bebas tanpa batasan itu justru tidak bagus. Kebebasan yang sebebas-bebasnya justru akan menghancurkan hidup kita. Saya ingin mengutip hasil dari sebuah survei yang dilakukan oleh seorang dokter namanya Esther Van Venema. Dokter yang bernama Esther Van Venema ini melakukan suatu penelitian yang disebut sebagai penelitian unlimited freedom atau kebebasan tanpa batas. Dokter ini meneliti pasien-pasiennya yang melakukan dan memiliki gaya hidup yang bebas. Pola tidur dan pola makan yang dibuat sebebas-bebasnya. Jadi pasien-pasien yang gaya hidupnya bebas, tidurnya terserah, makannya terserah, mau kerja baik, nggak kerja nggak apa-apa, pokoknya yang bebas, ini hasilnya. Ya, supaya saudara yang mendambakan bebas sebebas-bebasnya tahu bahwa ternyata hasilnya tidak bagus. Ya, dikatakan di sini begini, orang yang punya gaya hidup bebas ini ternyata negatif dan Dr. Venema menemukan bahwa 40%, saya ulang lagi 40%. Kasus penyakit kanker disebabkan oleh gaya hidup sesuka-sukanya. Itu 40%. Orang yang kena kanker itu karena gaya hidup bebas. Terus seks bebas menyebabkan penyakit AIDS, menerkam dan membinasakan 37 juta umat manusia di dunia. 37 juta. Orang terkena AIDS menderita dan perlahan-lahan mati. Terus 600 juta orang di dunia mengalami obesitas yang mengarah kepada penyakit diabetes dan telah menyebabkan banyak orang mati secara mengerikan. Saudara tahu bahwa diabetes itu seringkali disebut oleh dokter sebagai ibunya penyakit. Kenapa diabetes disebut sebagai ibunya penyakit? Karena lewat diabetes orang sakit ginjal, orang sakit jantung, orang stroke. Dan semua tubuh akhirnya hancur gara-gara apa? Karena diabetes. Yang didahului dengan obesitas. Yang disebabkan karena gaya hidup, gaya makan yang apa? Sebebas-bebasnya. Nah dari penyelidikan dia akhirnya Esther Van Venema, dokter itu bilang bahwa kebebasan yang tidak dibatasi, kata kuncinya adalah menghancurkan manusia dan membuat manusia menderita. Salah satu pasiennya lagi terkena depresi dan ingin bunuh diri karena ia terikat kepada video games. Siapa yang suka mainan games ini? Jadi ada orang yang sampai depresi mau bunuh diri karena terikat yang namanya video games. Dan mengaku tidak pernah membatasi dirinya dengan main games. Jadi ada orang yang suka-suka dia main games terus. Itu bikin orang depresi akhirnya. Lalu dilanjutkan, akhirnya orang itu minta berhenti kerja. Kenapa orang itu minta berhenti kerja? Supaya bisa main game tiap hari. Gila gak saudara? Ada yang punya pengalaman diikat oleh games, video games? Itu yang saya katakan 2 minggu yang lalu. Apakah orang yang bisa minum minuman keras dan tiap malam mabok? Orang ini bilang saya bebas minum minuman keras. Atau orang itu justru diikat minum minuman keras. Dokter bilang kamu harus berhenti rokok. Karena kamu jantungnya bahaya kalau ngerokok. Dan ternyata orang mengalami kesulitan untuk berhenti ngerokok. Sampai di sakunya banyak permen. Dari permen pedas sampai permen pahit. Tapi tetap nggak bisa lepas dari rokok. Pertanyaannya, orang model begini bebas ngerokok atau diikat rokok?
Oh, saya bisa hubungan seks dengan semua orang, bebas seks atau diikat seks. Mungkin ada di antara saudara yang biasa untuk minum obat-obatan terlarang atau yang namanya narkoba. Dan saudara berkata dengan bangga, saya punya kebebasan penuh atas tubuh saya karena saya bisa minum narkoba anytime. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saudara bebas pakai narkoba atau justru saudara nggak bisa lepas dari narkoba karena saudara atau kita ada yang diikat oleh narkoba? Mana yang benar? Diikat oleh narkoba. Jadi sebenarnya freedom yang model begini itu membebaskan kita atau justru freedom yang seperti ini tanpa batas justru mengikat kita. Itu sebabnya Dr. Esther Van Venema, saya kutip sebuah pernyataannya yang strong. Esther Van Venema berkata, too much freedom will kill us. Kalau kebebasan itu sebebas-bebasnya, udah overdosis bebasnya, itu justru akan apa? Membunuh kita. Jadi dengar baik-baik saudara yang hadir di sini. Kalau saudara mendambakan kehidupan yang sebebas-bebasnya, saya beritahu kebebasan yang sebebas-bebasnya justru akan membelenggu kita, justru akan menghancurkan kita, dan justru akan membinasakan kita. Tetapi kebebasan yang diatur oleh Tuhan adalah kebebasan yang membawa keselamatan dan sukacita dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus memakai kebebasan kita itu dengan benar. Dan mungkin ada saudara yang berkata, kalau gitu Pak, apa yang harus saya lakukan dengan kebebasan yang sudah saya terima dari Tuhan? Nah, itu Galatia 5 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Apa yang harus kita pergunakan dengan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita? Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi perhatikan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan kebebasan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, ini jawabannya, kebebasan kita untuk apa? Melainkan, baca sama-sama. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Tuhan ingin kita yang sudah dibebaskan, dimerdekakan, itu kita mempergunakan kebebasan dan kemerdekaan itu untuk melayani. Bukan untuk kehidupan dalam dosa. Bukan hanya untuk bengong di gereja. Tapi kita pergunakan kebebasan yang Tuhan berikan untuk kita apa? Melayani. Nah, saya mau menantang saudara semua hari ini. Siapa yang mau mempergunakan kebebasannya untuk melayani Tuhan? Bisa angkat tangan. Siapa yang mau melayani? Lumayan banyak. Nah, yang angkat tangan itu nanti yang belum melayani daftar di belakang ya. Selesai ibadah, saudara datang ke counter di belakang dan bilang, saya mau melayani. Dan nanti petugas counter akan bilang, ada persyaratan. Loh, udah mau pelayanan udah bagus dong saya. Betul. Lagi-lagi mau bebas lagi nih saudara nih. Nggak mau ada peraturan. Apapun juga bagus kalau ada aturan. Jadi saudara yang mau melayani harus ikut aturan. Apa Pak aturannya? Ikutlah M1. Pertama harus ikut M1, nanti ada ikut core. Ya. Apa itu M1? Itu kelas awal yang paling awal. Di mana dalam M1 itu saudara akan dijelaskan apa itu NDC. Jangan sampai pelayanan di gereja ternyata nggak tahu gereja model apa tuh NDC. Kalau gereja setan gimana? Ya apa itu NDC? Apa visinya? Apa misinya? Apa value-nya? Ya itu mesti tahu. Salah satu value dari gereja kita adalah on time. Makanya kita berusaha ibadah mulai tepat waktu. Pujian tepat 30 menit. Khotbah tepat 40-45 menit. Dan selesai 1,5 jam. Makanya kalau saudara janjian sama orang NDC, pasti on time. Tapi kalau saudara janji sama orang NDC dan dia datang telat, saya pastikan dia bukan NDC. Tapi orang yang mengaku-ngaku NDC. Ya, jadi kita akan pergunakan kebebasan yang Tuhan berikan untuk apa saudara? Melayani. Dan penting sekali kebebasan itu ada batasannya supaya kita lebih mengerti apa itu bebas.
mengerti dan menghargai betapa berharganya yang namanya kebebasan. Tapi kebebasan itu baru terasa ketika ada ketidakbebasan. Ketidakbebasan itu adalah aturan. Kalau hidup itu hanya bebas tanpa aturan, kita nggak ngerti apa tuh maksudnya bebas. Yang paling ngerti bebas tuh berharga, tanya sama orang yang baru keluar dari penjara. Begitu keluar, aduh bebas tuh enak ya. Kenapa? Dia udah lama dalam batasan. Tapi kalau orang nggak pernah ngalami namanya aturan, dia nggak ngerti kebebasan. Makanya orang tua di sini saya anjurkan, kalau saudara ada anak ya, anak itu mesti dikasih batasan. Jangan anak pergi malam, boleh pulang sampai jam berapa? Papi bilang terserah, jangan terserah. Kasih batasan. Anak saudara boleh pulang jam berapa? Kira-kira jam berapa boleh pulang? 10, saya diprotes tadi 10. Itu zaman bapak kecil katanya gitu saudara. Kalau sekarang jam berapa? Kasih batasan, jangan anak pergi itu terserah. Bisa pulang subuh ntar. Kalau misalnya dianggap oke jam 12, tetapkan 12. Kalau sudah merasa jam 11, tetapkan jam 11. Jadi mereka menyadari ada waktu kebebasan dan ini berharga, bernilai. Kalau semuanya terserah. Pakai duit. Ada loh orang-orang kaya yang anaknya tiap hari itu habis duitnya puluhan juta ada. Pakai duit terserah. Semua yang terserah mencelakakan, harus dibatasi. Amin saudaraku. Dan untuk kebaikan kita Allah membatasi kebebasan kita. Dan saudara lihat tadi berdasarkan survei. Kebebasan yang tanpa batas bikin orang kanker. Bikin orang apa tadi? Diabetes, obesitas, apalagi AIDS dan lain sebagainya. Jadi kita tahu di dalam Tuhan kebebasan kita dibatasi untuk kebaikan kita. Dan pergunakan kebebasan bukan untuk kehidupan dalam dosa. Tapi supaya kita melayani Tuhan. Tadi yang sudah angkat tangan. Saudara gak bisa lari. Gak bisa lari. Itu begitu angkat tangan malaikat langsung potret saudara. Dan ditunggu saudara di depan. Ya, tolong selesai ibadah daftar di depan. Tapi percayalah tidak pernah menyesal melayani Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang yang kedua. Yang kedua Alkitab tadi membahas juga yang namanya free will. Free will atau kehendak bebas. Nah free will ini muncul saudara-saudara begitu ada batasan. Pada waktu dikatakan awalnya semua pohon buahnya boleh dimakan, itu belum ada pilihan. Tetapi ketika Allah kemudian melanjutkan dengan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya. Tetapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh kamu makan. Di situ mulai ada pilihan. Apakah saudara mau mengikuti aturan? Apakah saudara mau kebebasanmu dibatasi? Berarti ada pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Ini pilihan satu. Atau saudara mau makan semua. Sebebas-bebasnya. Dan inilah anugerah Tuhan yang sebenarnya luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot. Pernah gak saudara berpikir kalau Tuhan dengan kekuasaannya kita jadi robot? Enak Tuhan, gak perlu pusing-pusing ya. Kasih aturan, cuma dikasih jadi robot. Lurus, lurus. Kanan, kanan. Kiri, kiri. Kita nggak ada pilihan. Kita hanya menjalani. Tapi Allah tidak pernah jadikan kita robot. Allah memberikan kepada kita free will. Allah memberikan kepada kita yang namanya kehendak bebas. Kita bisa memilih dengan bebas. Ya. Coba kita perhatikan Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Supaya kita tahu bahwa hidup ini yang memilih. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan apa? Kematian. Suruh pilih. Berkat dan kutuk. Terus
Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah memberikan kepada kita semua itu kebebasan untuk memilih. Di sini dikatakan aku memperhadapkan kepadamu pilihan, mau pilih hidup atau mau mati. Dan itu ada penjelasannya, kalau pilih hidup gimana, pilih mati gimana. Saudara sadar nggak tiap pagi bangun, hidup ini sebenarnya rangkaian dari pilihan. Begitu bangun aja kita mesti milih. Baca koran apa baca Alkitab? Milih. Begitu bangun pilih, baca Alkitab atau makan pagi. Zaman saya dulu ada gerakan cinta Alkitab. No Bible, no breakfast. Pokoknya kalau belum baca Alkitab nggak boleh makan pagi. Kalau sekarang kayak gitu-gitu udah nggak ada. Kurang apa ya? Kurang relevan katanya. Wah, selalu kurang relevan gitu. Tapi hidup ini pilihan. Begitu kita sampai kantor pun kita mesti pilih. Ada orang yang nggak tahu diri, udah telat nyampe kantor bukan langsung kerja, bikin kopi dulu. Tenang-tenang dulu, ngelamun-ngelamun dulu. Ini nyampe di mejanya nggak langsung kerja, main game dulu. Itu pilihan atau sudah mau kerja. Ya. Nah, kita diberikan free will, hak untuk memilih oleh Tuhan. Tetapi, ini yang saudara harus tahu, tetapi sebenarnya kita tidak pernah benar-benar bisa menentukan pilihan lewat akal budi kita. Walaupun kita berpikir itu akal budi kita. Pada akhirnya kita menyerahkan free will kita harus putuskan. Kita mau serahkan pada iblis atau kita serahkan pada Tuhan. Nah, ini akan mewarnai seluruh pilihan-pilihan kita dalam hidup ini. Jika kita sudah memilih untuk berdosa, itu sama dengan memilih menyerahkan free will kita kepada siapa? Iblis. Maka iblis atau setan akan langsung menguasai kehendak bebas kita. Nah, kalau kehendak bebas kita sudah diserahkan pada iblis, maka iblis atau setan akan melatih dan memperbudak tubuh dan pikiran kita agar yang kita kehendaki hanyalah hal-hal yang berdosa. Tapi saya mendorong saudara semua, jangan menyerahkan free will saudara kepada dosa dan iblis. Tapi serahkanlah free will saudara kepada siapa? Kepada Tuhan. Tiap pagi saudara berkata, Tuhan aku serahkan kehendak bebasku untuk dikuasai Tuhan dan aku serahkan pada Tuhan. Dia tuh mewarnai sepanjang hari itu. Kalau setiap hari seluruh hidup saudara diserahkan kepada free will saudara kepada Tuhan, maka akan diarahkan untuk selalu hidup dan berjalan keputusan saudara kepada hal-hal yang akan menyenangkan hati Tuhan. Dan ini nggak ada daerah netral dan ini peperangannya di sini. Sampai hari ini saudara semua punya kehendak bebas, punya kebebasan untuk memilih. Tapi saudara harus tentukan ini mau lebih dikuasai siapa. Dan saya mendorong setiap saudara untuk menyerahkan free will saudara, kehendak bebas saudara untuk dikuasai oleh Tuhan. Dan izinkan dia yang mengendalikan hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, tapi Pak kok saya selalu pengennya melakukan dosa lagi dan selalu bikin dosa lagi. Nah saya bilang saudara gak sadar bahwa saudara sudah menyerahkan free will saudara kepada siapa? Kepada iblis. Itu yang akan selalu mendirection hidup saudara untuk ke sono. Free will itu gak pernah benar-benar netral, gak pernah. Kecenderungannya kemana kita yang putuskan. Walaupun kita bilang ini kehendak bebas, tapi kehendak bebas saudara ini mau dikontrol oleh siapa? Itu sebabnya dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5, coba kita lihat sama-sama saudara-saudara. 2 Korintus pasal 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Baca sama-sama yang warna kuning. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi saudara harus memutuskan. Pikiran saudara akan ditundukkan kepada siapa? Boleh nggak kita baca lagi? Kami ganti aku dan menawan segala pikiranku
dan menaklukkannya kepada Kristus. Bisa nggak? Aku menawan segala pikiranku dan menaklukkannya kepada Kristus. 1, 2, 3. Aku menawan segala pikiranku dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kalau saudara semua melakukan hal itu, saya percaya free will saudara ini arahnya ke Yesus. Kehendak bebas saudara, pilihan saudara kepada Yesus. Kita harus menaklukkan pikiran kita. Karena orang gak bisa langsung melakukan tindakan, pasti munculnya di pikiran dulu. Dan ini yang harus ditaklukkan. Dan dipersembahkan kepada Kristus. Ini medan peperangan kita di sini. Jadi free will itu saudara-saudara, itu bergeraknya menjadi tindakan didahului dengan pikiran. Makanya pikiran ini selalu dikatakan sebagai medan peperangan yang terberat. Saudara bisa tubuhnya di sini, belum tentu pikirannya di sini, dan itu bahaya. Saudara bisa di sini dan saudara melototin saya. Dan dulu saya senang kalau orang dengar khotbah saya melotot gini. Tapi sekarang saya melihatnya lebih dalam lagi. Kalau melototnya nggak kedip-kedip, itu bisa pelototin saya, otaknya dirawon, gado-gado, kemana-mana. Jadi sekarang yang pikirannya kepada rawon dan gado-gado bilang, aku taklukkan pikiranku untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jadi itu semua pikiran kita tuh yang harus ditaklukkan, ditawan, dan dipersembahkan kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Nah sekarang yang terakhir. Kenapa saya selalu bicara tentang kebebasan, free will, dan kita memutuskan keputusan-keputusan kita tuh kepada Kristus. Kenapa? Karena hidup saudara yang sekarang, keputusan saudara yang sekarang, gaya hidupmu yang sekarang, itulah yang menentukan saudara jadi apa di depan. Nah itu yang ketiga yang saya bahas. Jadi yang ketiga yang terakhir yang saya bahas adalah outcome atau consequence. Hasil, akibat, konsekuensi. Nah ini sama saudaraku. Sekali lagi saya katakan kenapa saya menekankan kepada kebebasanmu terbatas. Saudara mau diatur oleh Tuhan. Dan saudara punya free will, kehendak bebas untuk memilih itu. Saudara serahkan pada Tuhan. Kenapa? Karena pilihan-pilihan hidup saudara. Tindakan-tindakan saudara hari ini. Itu menentukan saudara 5 tahun lagi. Atau tahun depan, atau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Saya bukan orang yang tidak percaya nubuat. Saya percaya. Walaupun saya mendorong setiap jemaat untuk jangan mudah percaya. Karena sekarang banyak nabi palsu. Tapi saya beritahu pada saudara, sebetulnya banyak orang masa depan itu gak perlu dinubuatkan. Gak perlu ditumpangin tangan. Hai anakku, 5 tahun lagi masa depan cerah. Banyak berkatnya. Atau hai anakku 10 tahun lagi kamu begini. Gak perlu. Kenapa? Dari cara hidup kita yang sekarang, pilihan-pilihan yang kita ambil, saya bisa menubuatkan saudara 5 tahun lagi. Ini saya lihat anak muda, salah satu misalnya ya. Enggak, bukan saudara, enggak usah takut, enggak ada yang saya panggil. Ada mulai nunduk. Iya saudara di sini. 5 tahun lagi anak muda di sini kamu akan jadi seorang yang sangat sukses. Misalnya gitu ya. Kenapa? Saudara mahasiswa yang rajin. Saudara cinta Tuhan. Saudara membangun hubungan. Dan saudara dalam hidup disiplin. Saya pikir 5 tahun lagi saudara akan hebat. Tapi kalau di sini ada anak muda yang kuliah sering bolos. Mabok-mabokan. Kumpulannya teman-teman yang gak bener. Bukannya ikut kor sendiri dia di luar. Sama teman yang gak jelas dari mana. Saya bisa nubuatkan Anda 5 tahun lagi. Kamu gak punya masa depan. Belum kerja. Dan kemungkinan kamu belum lulus. Kok bisa Pak? Saya bisa menebak. Karena apa? Karena pilihan-pilihanmu hari ini. Itu mencerminkan kamu jadi apa. Saya bisa menebak seorang bapak yang umur 45 tahun, 50 tahun. Yang makan paginya 3 piring. Bakmi. Siangnya babi hong.
babi kecap dan babi yang lain. Dan malamnya dia makannya, wah bagi raja. Saya bisa menebak 5 tahun lagi, saya ketemu Anda di rumah sakit. Dan overweight. Dan mungkin diabetes mellitus. Mungkin. Saya bisa ramalkan atau nubuatkan lebih keren gitu ya. Ibu-ibu di sini yang suka pakai credit card. Dan semua digesek. Dan pengeluarannya 5 kali lipat dari gaji suami. Saya bisa kira-kira 5 tahun lagi saudara lebih melarat. Dan jangan-jangan ditangkap polisi. Bisa nangkep maksud saya? Kenapa? Karena kitalah yang bertanggung jawab atas setiap pilihan dalam hidup kita. Kitalah yang akan bertanggung jawab atas setiap gaya kehidupan, setiap pilihan. Karena kita punya free will tadi. Oh saya bebas, silakan. Oh saya bisa bebas pilih, silakan. Tapi jangan lupa loh, setiap pilihan saudara, setiap gaya hidup yang saudara jalani hari ini menentukan 5 tahun lagi. Menentukan 10 tahun lagi. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28, coba saudara perhatikan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan apa saudara? Kutuk. Jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Bisa nggak saya bilang tentang seorang bapak yang nggak pernah dengar sama firman Tuhan, malah pergi ke dukun, nyembah Allah lain. Ini kalau gaya hidup kayak gini terus, 5 tahun lagi, hidup lu tambah susah. Bisa nggak? Berdasarkan ayat ini. Bisa. Bisa nggak saya bicara kepada seorang bapak? Atau saya kira-kira bisa menggambarkan 5 tahun lagi. Ini bapak cinta Tuhan, pelayanan, bisnisnya maju, rajin, suka memberi, suka menabur. Bisa nggak saya bilang 5 tahun lagi dia akan lebih diberkati? Bisa? Bisa. Tapi kita nih orang karismatik selalu bilang, pokoknya masa depan kita dalam tangan Tuhan. Betul? Betul, nggak salah. Separuh tapi. Kenapa? Masa depan kita di dalam tangan Tuhan, yes. Tapi Tuhan menentukan masa depan kita juga berdasarkan apa? Pilihan-pilihan kita. Gaya hidup kita. Seperti apa kita menjalani hidup kita yang sekarang. Makanya saya selalu katakan, ingat hati-hati dengan kebebasan, hati-hati dengan free will saudara. Karena pilihan-pilihan saudara itulah cerminan saudara jadi apa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Coba kita lihat Yesaya 48 misalnya, contoh yang lain. Ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Nah ini kalau kita lihat ada orang yang memperhatikan perintah Tuhan, taat sama Tuhan, maka dikatakan apa? Damai sejahteramu akan seperti apa? Sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau hidup kita yang kita jalani sekarang itu memperhatikan perintah Tuhan. Kita lihat batasan-batasan Tuhan dan kita mengikutinya. Jangan salah. Kita ini seringkali hancur gara-gara apa? Menabrak batasan kan. Lalu nyalain Tuhan lagi, kurang ajarnya itu. Mana katanya ikut Tuhan, diberkati, ikut Tuhan. Ya coba kita lihat, apakah benar kita berada pada koridornya Tuhan. Kecuali ada satu proses pembentukan Tuhan bisa jadi. Tapi secara umum yang saya katakan tadi, Alkitab ini selalu ya dan amin. Kalau saja engkau memperhatikan firman Tuhan dan ikut batasan Tuhan, maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan mesti gelombang laut yang gak pernah berhenti akan mengalir hidup saudara. Jadi saya bisa katakan orang model begini 5 tahun lagi, pasti hidupnya akan naik. Pasti hidupnya diberkati. Dan jangan selalu berpikir yang penting serahin sama Tuhan. Kalau kita menyerahkan masa depan kita sama Tuhan, tentulah kita pilihan-pilihannya harus seturut dengan kehendak Tuhan.
Jadi sebetulnya untuk saudara tahu masa depan saudara itu simple. Nggak usah ke dukun, diramal, nggak perlu. Harus denger yang gini, nggak perlu. Perhatikan hidupmu tiap hari. Disiplinnya gimana? Makannya gimana? Olahraga apa enggak? 5 tahun lagi pasti lebih sehat. Pakai duitnya gimana? Tekor terus Pak. Gesek terus Pak. Terus pindah alamat, buka baru. 5 tahun lagi pasti ketemu di penjara. Kan gitu aja saudara. Karena ada outcome tadi, ada konsekuensi. Ini karena banyak milenial. Saya minta anak saya cari quote-quote yang untuk milenial. Ini dari Assassin's Creed. Ya suka main game pasti seneng ini. Bilang begini nih quote-nya. We are the architect of our actions. And that we must live with their consequences. Whether glorious or tragic. Kita adalah arsitek dari segala kelakuan kita. Dan kita harus hidup dengan konsekuensinya. Apakah baik atau tragis. Saya ambil kenapa? Ini sangat alkitabiah. Jadi arsitek kehidupan kita tuh siapa sih? Siapa saudara? Tuhan, betul, yes. Tapi jangan salah, arsitek kehidupan kita juga siapa? Kita. 5 tahun lagi kita jadi apa? Itu kita yang arsiteknya. Kalau di otak saudara, saya mau sehat, langsing. Saya kalau ngomong sehat langsing, saya kurang pede, memang kurang langsing saya. Tapi saya tahu kalau saya begini 5 tahun lagi, saya kan berat badannya bisa 70 saya nih. Saya bisa lebih sehat, itu saya arsiteknya. Saudara pun yang muda-muda, 5 tahun kemana, itu bisa ketahuan. Di luar itu faktor X, itu namanya favor Tuhan. Itu gak bisa dibaca. Itu tiap hari sampai sekarang saya minta, Tuhan, minta favor Tuhan. Dan setiap kita, saya katakan setiap kita, jangan bilang gak ada favor. Favor itu lewat tiap hari. Favor itu lewat tiap hari depan kita. God's favor itu ada dalam hidup kita. Tapi God's favor diambilnya dengan iman. Saudara punya iman gak untuk ambil itu? Jadi saya mau katakan semua kita punya favor. Tapi mengambil favornya Tuhan hanya dengan tangan iman. Tanpa iman, saudara akan berkata hidupku gak ada favor. Nah kembali ke sini, tapi secara umum kita bisa lihat ke depan jadi apa kita. Jadi kita ini juga arsitek dari kehidupan kita. Saya ingat, saya tutup dengan cerita nih ya, dan kita mau doa. Abad 14 di Eropa itu satu wilayah, sekarang negara Belgia. Itu abad 14 dipimpin oleh seorang bangsawan namanya Reynold III. Reynold III itu badannya gemuk sekali. Kalau saya berjejer dengan dia, saya pasti slim. Dia gemuk banget saudaraku, gede banget. Nah satu kali terjadi pemberontakan di wilayah itu. Siapa yang berontak? Yang berontak adalah adiknya Reynold III. Namanya Edward. Edward berontak dan akhirnya menang. Dan kemudian Reynold III diapain? Dimasukin sebuah rumah. Kayak benteng gitu ya. Tapi rumahnya tuh bukan kayak penjara. Rumah itu ada pintunya, ada jendelanya. Sama seperti rumah yang lain. Ukuran pintunya sama. Seperti rumah pada umumnya. Jendelanya pun sama. Dan Edward bilang sama Reynold III, kakaknya, kakak bisa pergi setiap saat dari rumah ini. Makanya kalau ada yang komplain sama Edward, ini adik gak tahu diri, ini adik kejam, masa kakaknya di penjara. Si Edward bilang apa? Siapa yang penjara kakak saya? Kakak saya taruh di rumah mewah, bisa pergi kapan saja. Malah dia bilang memang strateginya dia, tiap hari saya kirim makanan enak. Memang sengaja. Supaya dia makan terus makin gede. Si Reynold III ini dijuluki adalah si gemuk, saking gemuknya. Jadi tiap hari dikasih makanan yang enak-enak saudaraku. Jadi dia makan gak pernah diet. Saudara tahu berapa tahun dia di sana sampai bisa keluar? Gak pernah, dia coba gak pernah bisa keluar. Tambah hari tambah susah karena tambah gemuk dia. Dia ditawan oleh apa? Bukan ditawan oleh pintu, dia ditawan oleh nafsu makannya sendiri. 10 tahun kemudian
baru dia bisa keluar. Kenapa dia bisa keluar? Karena Edward mati. Dalam satu perang Edward mati, jadi dia dibebaskan. Jadi itu musuh digempur itu tembok. Sampai gede, baru dia keluar lah itu, keluar gede. Jadi saya mau beritahu, seringkali kita ditawan, masa depan kita jadi hancur. Kenapa? Karena keputusan-keputusan kita sendiri. Ingat, kitalah arsitek masa depan kita. Walaupun di atas semuanya Tuhan. Tapi Tuhan memberkati kita karena kita memilih untuk di pihaknya Tuhan. Kita memilih untuk mentaati Tuhan. Saya berdoa kita semua menangkap hal ini dengan baik. Jadi semua kita perhatikan baik-baik. Dalam mengambil keputusan, kita punya free will. Belanjalah tidak melampaui pemasukan. Pergunakanlah uang, jangan berlebihan. Atur makanan kita supaya kita sehat. Karena pilihan-pilihan kita, outcome-nya masa depan kita. Dan saya berdoa semua kita, baik yang tua, yang setengah tua, yang muda, 5 tahun lagi hidup kita lebih baik. Kenapa? Kita memilih di pihaknya Tuhan. Kita memilih hidup sehat. Kita memilih menggunakan uang tidak melampaui pemasukan kita. Kita irit, kita menabung, kita investasi. Saya percaya 5 tahun lagi kita lebih baik. Tuhan akan menolong kita mengambil keputusan-keputusan yang benar. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.